Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang bandar narkoba menyerang polisi menggunakan senjata tajam. Kawanan pencuri motor giat merajalela. Harga cabai rawit anjlok, petani terpuruk. Beberapa kelurahan di Metro Senin siang terendam banjir, diantaranya di wilayah RT 36, Kelurahan Yosorejo, Metro Timur. Irigasi di daerah ini meluap dan airnya menggenangi jalan dan rumah setinggi sekitar 30 cm. Menurut Pamong, daerah ini rutin dilanda banjir karena jadi daerah hilir banyak drainase yang Menurut Pamong, daerah ini rutin dilanda banjir karena jadi daerah hilir banyak drainase yang tersambung langsung ke irigasi dan sungai. Banjir dipicu telah mendangkalnya irigasi sehingga tidak mampu menampung air dari hulu. Banjir yang merendam rumah di daerah ini terparah pernah hingga setinggi 1 meter. Genangan ini karena air yang mengalir ke arah sini itu dari banyak arah gitu. Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal dari belakang rumah sakit umum, kemudian dari Iring Mulyo ya, dari camat, dari arah PP itu ke sini semua gitu. Jadi ini termasuk belum seberapa ini. Ini kalau hujan deras lagi ya, kira-kira sampai mencapai 1 jam lebih sampai 2 jam hujan derasnya itu, ini menggenangnya bisa sampai sini. Nah, ketinggiannya itu. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir juga merusak perabotan rumah tangga. Warga mendesak Pemkot Metro segera menormalisasi drainase dan irigasi di daerah ini supaya banjir tidak terjadi lagi. Hari Susanto melaporkan dari Metro. Diduga Terus Pak. saja Ini punya siapa? Apa ini? Bang ambil Apa ini? Seorang bandar narkoba menyerang polisi yang akan menangkapnya menggunakan pisau yang dibawanya di Jalan Desa Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Senin siang. Tersangka Rofi Indra akhirnya bisa dilumpuhkan beberapa polisi dan kemudian tangannya diborgol. Polisi kemudian menggeledah bagasi motor dan tas yang dibawa tersangka. Hasilnya, polisi menemukan 17 bungkus sabu-sabu siap edar, beberapa plastik klip dan 2 ponsel disita. Berinisial RI, umur sekitar 45 tahun, pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Diamankannya di mana itu Pak pelakunya Pak? Di Jalan Raya Klaten, Kabupaten Pringsewu, di depan Alfamart. BB yang berhasil diamankan dari tersangka Pak? BB yang kita amankan tersangka 17 paket yang sudah dipaket dan sudah ada labelnya masing-masing, yaitu 17 paket kecil sabu-sabu. Selain itu Pak, ada barang bukti apa lagi yang diamankan Pak? Untuk barang bukti yang kita amankan lagi yaitu sebilah sajam yang terdapat di pinggang salah satu pelaku. Apakah waktu dilakukan penangkapan berupaya melakukan perlawanan Pak tersangka ini Pak? Waktu dilakukan penangkapan, si tersangka sendiri berupaya mencabut sebilah pisaunya di pinggangnya dan akan melakukan perlawanan, yaitu berupaya menusuk anggota kita. Tersangka Rofi Indra kemudian digelandang ke Mapolres Pringsewu. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengatakan sudah sekitar 2 bulan jadi bandar narkoba, alasannya karena tidak memiliki pekerjaan.
Kurang tahu masalah keuntungannya, cuman saya tahunya saya dapat duit Berapa? 250. Dapatnya 250, dikasih 250 ya untuk ngedarin itu ya. Ya, Udah berapa lama, Pak? ada 2 bulan ini. Udah 2 bulan ini ya. Bapak sekarang umurnya berapa? Sekitar 35-40-an dah. 40-an ya. Anaknya udah berapa? 4. Pekerjaan sehari-hari, Pak? Nggak ada. Ya, Nggak punya pekerjaan, jadi Bapak kemudian mau ngedar itu, jadi pengedar itu karena nggak ada kegiatan itu, pekerjaan. Narkoba, ponsel, senjata tajam, dan motor tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Seorang pencabul adik tiri ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di perkebunan kopi Kecamatan Belalau, Lampung Barat, Senin siang. Meski awalnya membantah tuduhan polisi, tersangka IL akhirnya mengakui perbuatannya dan ia ditangkap tanpa melawan. Perjalanan menuju tempat ditangkapnya tersangka cukup ekstrim sebab berada di lereng perbukitan. Polisi memarkirkan mobil di ujung desa ini dan melanjutkan perjalanan dengan motor. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pencabulan dilatar belakangi tersangka kerap menonton film porno di media sosial. Ia kemudian berbuat jahat kepada adik perempuannya berusia 6 tahun saat ibunya sedang pergi. Pencabulan terungkap ibu korban ketika korban kerap menangis kesakitan saat buang air kecil. Korban kemudian menceritakan perbuatan jahat tersangka. Kamu udah kamu berapa kali dia tuh? Aku bingung. Adik tiri nah. Gak usah bingung-bingung. Kau nanti ku bantu, nggak ada yang nyenggol kamu. Nah. Berawal dari situ, kemudian kita lakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi maupun korban, dan kemudian kita melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Jadi tersangka ini ya sudah melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali ya terhadap adik tirinya sendiri ya berinisial ER ya. Ini berawal dari bahwa tersangka ini sering menonton video-video porno ya yang ada di media sosial ya. Pada kasus ini, polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Empat polisi Polres Lampung Tengah dipecat sebagai anggota Polri. Mereka adalah Bribka MY, Bribka TF, Bribka GF, dan Bribka RC. Upacara pemberhentian dengan tidak hormat bagi 4 polisi tersebut digelar di halaman Mapolres Senin pagi. Foto anggota polisi yang dipecat diberi tanda silang di hadapan ratusan polisi lain. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andi Sigit Purnomo menyatakan keempat anak buahnya tersebut melanggar kode etik profesi Polri, yakni terlibat kasus narkoba, kriminal, dan tidak pernah masuk kerja atau disersi. Sengaja kita laksanakan agar menjadi cambuk, menjadi wacana buat anggota yang lain. Bahwa tugas-tugas kita sudah menunggu, upaya-upaya kita menjadi polisi berat. Begitu ada pelanggaran yang sudah dilakukan pembinaan, peringatan oleh kedinasan, tetapi mereka tetap melaksanakan, maka dengan berat hati kita laksanakan hal-hal seperti ini. Jadi pemecatan 4 polisi ini jadi yang pertama di Polres Lampung Tengah pada tahun ini. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Sigit menegaskan tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada anggotanya yang melanggar aturan dan bekerja tidak profesional. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.